Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi saya kesini itu ada misi khusus. Saya akan datangin Kiai Nur Fatah. Kiai Nur Fatah ini adalah salah seorang tokoh masyarakat di sini. Dia banyak santrinya, kan, tapi dia nggak jelas saja, nggak jelas. Saya datang ke sini ada seorang kepala desa. Kepala desa itu dia burungnya itu besar. Burungnya besar. Aduh, burut bukan burut. Terus dedos bukan dedos. Jadi dulu itu pernah urusan sama Kiai Nur Fatah. Urusannya kenapa? Jadi Kiai Nur Fatah itu mau ngurus sertifikat sama kepala desa itu. Nah, kepala desa itu ngomong sama Kiai Nur Fatah, Pak Kiai, kalau mau ngurus sertifikat ini ada administrasinya. Administrasinya kecil, sekian untuk beli materai, Pak, sama akte jual beli, kan, buat tanda tangan, buat bayar BPHTB. Jadi dalam akte jual beli itu ketika kita belum bayar pajak BPHTB itu pihak kecamatan itu atau notaris itu tidak akan bisa memproses kalau BPHTB-nya itu belum dibayar. Nah, Pak Kepala Desa itu ngomong, Pak Kiai, ini BPHTB-nya harus dibayar dulu ke negara, sekitar 1 juta sekian. Kalau BPHTB-nya nggak dibayar, maka desa tidak bisa untuk mengajukan ke kecamatan akte untuk mencetak akte. Guanya ngamuk, dikiranya 1 juta itu ku mau meras dia. Kamu udah ngajar kepala desa, saya ini kiai di sini, masa kamu bikin AJB aja, akte jual beli aja, saya dimintain 1 juta. Tapi udah dikali ini bukan saya minta 1 juta, untuk pakai mah gratis lah, biar untuk kecamatan juga pak camatnya nanti dari saya. Tapi ini BPHTB itu untuk menerbitkan nomor AJB-nya itu akan terbit ketika pajaknya itu sudah dibayar. Enggak terima, udah pulang, nggak bulan meja di balai desa, pulang, kepala desanya langsung burut yang segini. Yes. Assalamualaikum. Maaf, Anda siapa ya? Mohon maaf Umi, saya dengan Ujang Bustomi, saya dari Saya Cirebon. istrinya Kiai Haji Fatah. Oh, Anda Kiai Nur Fatah, Anda istrinya. Oh, iya. Ada apa? Oh, ada Umi. Ada urusan apa? Anda Umi. Iya, Umi Nabila. Saya istrinya Kiai Haji. Oh, istrinya Kiai. Iya. Abinya ada? Tidak ada, dia lagi pengajian di tetangga. Oh. Ada apa ya kesini? Urusannya apa ya? Ini nggak ngerti nih. Ini siapa yang lagi pada apa Umi? Ini muridnya Abi. Oh. Iya. Ada apa? Oh, muridnya Abi. Iya, Anda urusannya apa kesini? Lah berarti Abinya ada dong, ini yang ngaji. Nggak ada. Saya kan udah bilang lagi ya pengajian di tetangga. Juga. Ya. Ih, ngotot banget sih kamu. Ya santai aja Umi, nggak usah teriak-teriak. Bikin emosi aja. Ya santai aja Umi, santai. Bisa nggak pelan ngomongnya, kan kita sih ngomong baik-baik sini, saya mau silaturahmi. Iya. Kalau Abinya nggak ada ya sudah. Nah jadi gini Umi, kan Abi itu kan kemarin itu ngurus akte jual beli di kantor desa. Ya. Kan Pak Kepala Desa itu ngomong sama abinya Umi bahwasanya akte itu nggak bisa dicetak sebelum bayar BPHTB pajak. Terus?
Kalau pajaknya sudah dibayar, berarti AJB bisa diterbitkan. Terus? Nah, Pak Kepala Desa ngomong sama abinya Umi, pajaknya itu di komputer nih, online. Karena bayarnya ke negara. Iya, terus? Itu muncullah 1, sekian juta. Iya. Abinya ngamuk-ngamuk, dikiranya pakunya itu meras sama Abi. Saya nggak tahu urusannya. Dan terus kayak tiba-tiba gitu. itu Pak Kepala Desanya disantet, itu barangnya besar. Ya saya mana nggak tahu lah orang suami saya itu. Berarti tukang santet dong suami Umi. Saya mana tahu. Mana tahu suami saya itu orang alim. Orang alim Orang nggak ngaji kok, lihat aja lagi ngajar ngaji. ngaji apa, orangnya juga nggak ada. Lah Anda ngotot aja sih Pak. Abi itu kiai di sini. Kayak apa? Jangan sembarangan Itu sendiri lagi ngajar pengajian kok. Ini semua. Ngotot aja. Ada dalam, saya mau masuk ke dalam nih. Nggak usah. Ngapain? Mau ngapain? Dasar gila semuanya, Edan. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Sembarangan. Kalau gila nggak Urus dia. Kalau gila nggak mungkin di sini. Kamu lagi ngapain? Tahu tuh. Apa? Kamu nggak bilang yang udah apa? Gila dia. Kamu yang lebih gila. Apa Abi? Abi itu tahu nggak orang suci? Lihat anak buahnya sudah Abi. Tahu kan? Tahu kan nggak? Tahu nggak? Ini Nggak tahu. Nggak tahu di mana? Kamu maunya apa sih? Saya datang ke sini tuh kepala desa diapain sama si Abi kamu? Saya nggak tahu. Mana buktinya? Aja jadi orang di. Mana buktinya Abi yang kayak itu? Abi tahu kan? Orang santri, orang suci. Tahu? Buktinya mana? Kamu yang lebih suka. Mana kalau suami saya Kamu bukan santet? maunya apa sih? Mana buktinya? Hah? Santai aja Umi, nggak usah teriak-teriak. Saya nggak Emangnya budeng. Ya saya marah lah. Katanya Orang suami saya di situ. Keluarin. Asal Mulut, gua hati-hati kalau bicara sih. Mulut hati-hati, mau sobek apa? Berani sama Ubi, jangan sama Ubi dulu, sama saya dulu. Kamu mau apa? Hah? Gila dasar kamu. Kamu lebih gila. Apa maunya kamu? Saya mau masuk kamar. Jangan, udah, keluar. Ngapain kamu sini? Pokoknya. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang mendatangi rumah Pak Kiai Haji Nur Fatah, seorang tokoh masyarakat sekaligus seorang kiai di daerah ini. Sedangkan lelaki yang sedang bertarung dengan Kang Ujang Bustomi ini, dia adalah merupakan salah satu anak buah sekaligus santri dari sang Kiai Haji Nur Fatah tersebut. Lelaki ini dia berusaha menghalangi Kang Ujang Bustomi untuk menemui gurunya itu, karena dianggap Kang Ujang Bustomi pasti datang untuk membuat keonaran dan juga keributan. Sebenarnya, kedatangan Kang Ujang Bustomi ke rumah Pak Kiai Haji Nur Fatah ini, adalah dalam rangka untuk meminta penjelasan kepada Pak Kiai Haji Nur Fatah tersebut. Yang mana, rupanya Pak Kiai Haji Nur Fatah ini dia telah menyantet Pak Kepala Desa, sehingga kini kondisi Pak Kepala Desa itu dia sedang kesakitan di area kemaluannya, karena dengan tiba-tiba dalam semalam burung perkutut Pak Kepala Desa membengkak dan membesar, serta kemudian juga mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung orang-orang di sekitarnya. Dan karena kondisi tersebut, keluarga Pak Kepala Desa meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Setelah melakukan pemeriksaan, Kang Ujang Bustomi pun bertanya kepada Pak Kepala Desa, apakah dia sedang berurusan dengan seseorang yang mempunyai ilmu perdukunan. Hingga akhirnya, Pak Kepala Desa itu dia bercerita, bahwasanya beberapa hari belakangan ini, dia sedang tidak disukai oleh Pak Kiai Haji Nur Fatah akibat terkait pengurusan surat menyurat, tentang sertifikat tanah yang sedang diurusnya. Pak Kepala Desa bercerita jika Pak Kiai Haji itu dia baru saja membeli sebidang tanah yang bernilai ratusan juta. Lalu kemudian Pak Kiai Haji Nur Fatah itu dia pun berniat mengurus akta tanah dan sertifikatnya ke Balai Desa. Tak disangka, begitu tiba masanya membayar sejumlah uang yang menjadi ketentuan pajak pertanahannya tersebut, Pak Kiai Haji Nur Fatah itu dia ngamuk dan juga marah-marah. Pak Kiai Haji Nur Fatah itu dia bahkan mengamuk di kantor Balai Desa,
melempar-lempar kursi dan beberapa barang yang ada di atas meja, bahkan kemudian mengancam akan menyantet Pak Kepala Desa. Karena, menurut Pak Kiai Haji Nur Fatah, Pak Kepala Desa sengaja hendak memeras dirinya. Pak Kiai Haji Nur Fatah rupanya dia sama sekali tidak mau membayar sejumlah uang tersebut, karena menurutnya pengurusan akta tanah dan sertifikat itu harusnya gratis, terutama untuk dirinya yang seorang kiai sekaligus seorang tokoh masyarakat di desanya ini. Dan setelah kejadian tersebut, dengan tiba-tiba, setelah bangun tidur Pak Kepala Desa merasakan sakit yang tak terkira di area kemaluannya itu. Hingga akhirnya dia dibawa ke Padepokan Anti Galau untuk meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi sebab musabab Kang Ujang Bustomi mendatangi rumah kediaman Pak Kiai Haji Nur Fatah ini. Namun, rupanya para anak-anak buah Pak Kiai Haji Nur Fatah itu mereka berusaha menghalangi, dan bahkan berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi. Hingga akhirnya, terpaksa terjadilah adu ilmu dan adu kesaktian tersebut. Ikat dia di pintu. Ada tali. Ikat dia. Maksudnya apa kamu? Diapain itu? Diapain itu? Maksudnya kamu apa? Diapain itu? Maksudnya kamu apa? Gak apa-apa. Hah? Paksa ngomongin orang ini. Kita gebukin aja di dalam. Gebukin apa kamu? Ayo. Hah? Bawa dia. Mati kamu. Aduh ya jangan kayak gitu. Makanya jangan macem-macem sama suami saya. Macem-macem. Kan saya kesini datang baik-baik loh. Saya nggak peduli. Kan saya mau silaturahmi Umi. Umi jangan jahat lah. Kalaupun Umi nggak mengaku ya sudah. Tapi kamu fitnah suami saya. Fitnah apa? Fitnah. Lah emang kenyataan. Loh, tadi kamu fitnah suami saya itu tukang cabul. Dia nyatet orang. Kalau ngomong jangan sembarangan, nyantet-nyantet guru saya itu. Enak aja kalau ngomong. Nih, rasain, udah diikat mau apa? Ya udah lepas Pak, lepas. Maunya apa tuh? Makanya dia orang tinggal sombong itu. Enak udah lepas. Diapain nih Umi? Harusnya diapain ini? Matiin aja. Mau dimatiin sekarang? Aja. Aja terus. Bikin dia mati. Aja terus. Ya udah lepas. Awas jaga, jangan sampai kabur dia. Pegang tangannya, pegang. Ya saya lepas. Matiin aja, udah mati. Ya saya pergi. Saya pergi. Hajar. Saya pergi kan. Jahat kamu. Loh, kamu yang jahat. Kamu tuduh suami saya dukun santet. Emang dukun santet kamu. Tinggal aja sih. Edan kamu. Kamu yang edan. Sembarangan nuduh orang. Kenapa saya yang edan? Kamu udah fitnah orang, tau gak? Udah, maunya apa sekarang? Mau diikat lagi? Bawa dia, bawa. Bawa dia. Udah nggak bener ini. Udah nggak bener, bawa. Fitnah aja. Bangsat dong ini. Bener orang aja ini. Lepas kamu. Mati. Hajar. Jangan dilepas. Ya lepas kamu. Saya nggak ada urusan. Lepas kamu. Matiin aja sekalian, hajar. Kamu maksudnya apa? Kamu ngapain? Ganggu aja guru saya. Hah? Bikin perkara aja di sini. Kamu edan aja kamu. Lah, kamu yang edan. Gak usah teriak-teriak, santai aja. Kamu ini yang edan. Saya kesini nggak salah Pak. Saya datang ke sini itu. Kiai Nur Fatah itu siluman, dia iblis, dia setan. Kamu yang iblis yang setan. Kenapa saya yang setan? Lah iya. Kamu ngapain ngeganggu-ganggu acara di sini? Saya kesini cuma mau ketemu dia. Mau saya gamplangin dia, mau saya jotosin, enak aja kepala kamu desa harus aku disentak. gamplangin harusnya. Dan aja maksudnya apa saya disiksa, emang saya maling kamu?
Kamu yang bikin onar di sini. Emang saya maling kali dikit-dikit. Dasar kurang ajar semuanya. Kamu yang kurang ajar. Minggir. Tadi sudah pergi, ngapain lagi sini? Saya mau bubarin kamu. Dari tadi nyekekin saya. Dan aja kamu. Kamu sudah bikin rusuh di sini. Ya rusuh saya. Enak banget sih. Mau Soak. apa sekarang? Soak kamu. Hah? Tahu soak? Kamu yang suka udah bikin gara. Diam kamu. Bangun. Bangun. Panggil. Keluar. Guru kamu. Susah itu. Apa nggak usah nunjuk-nunjuk kamu.
Akhirnya, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, satu persatu para anak-anak buah Pak Kiai Haji Nur Fatah ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi juga menyuruh salah seorang di antara mereka pergi untuk memanggil Pak Kiai Haji Nur Fatah tersebut, yang katanya dia saat ini sedang mengajari ngaji di rumah salah seorang tetangganya. Kang Ujang Bustomi juga sudah berusaha mengajak berkomunikasi istri Pak Kiai Haji Nur Fatah, si Umi Nabila ini. Kang Ujang Bustomi berusaha menyadarkan si Umi Nabila ini, bahwasanya apa yang sudah suaminya itu lakukan adalah sebuah kesalahan, yang mana seharusnya si Pak Kiai Haji itu dia wajib meminta maaf kepada Pak Kepala Desa. Akan tetapi, rupanya Umi Nabila ini dia tetap menyalahkan Pak Kepala Desa, dan bahkan si Umi Nabila ini dia juga membela suami kiainya tersebut. Katanya, semua yang dilakukan oleh si Pak Kiai Haji Nur Fatah itu benar adanya, jika seharusnya mengurus akta tanah dan sertifikat itu seharusnya digratiskan saja tanpa dipungut biaya apa-apa. Mendengar jawaban si Umi Nabila ini, Kang Ujang Bustomi kemudian berusaha bertanya, kenapa si Umi Nabila ini dia mengajari mengaji para santri-santrinya dengan pakaian yang tidak sopan tersebut. Kenapa si Umi Nabila hanya memakai pakaian seksi dan bahkan hanya menggunakan selembar handuk untuk melilit tubuhnya. Dan Kang Ujang Bustomi pun kemudian memberikan dugaan, jika sebenarnya si Umi Nabila ini dia bukannya mengajari mengaji, tapi pasti sedang tumpak-tumpakan dengan para santri-santrinya tersebut. Mendapatkan tuduhan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, si Umi Nabila dia berusaha membela diri. Dia berkata, jika mengaji yang diajarkannya adalah mengaji rasa, mengaji tingkat tinggi, karena mengaji yang dia ajarkan bisa membuat setiap orang yang mendengarnya menjadi berbahagia. Kang Ujang Bustomi tak bisa mempercayai pernyataan si Umi Nabila ini, oleh karena itu maka Kang segera menginterogasi salah seorang anak buah sekaligus santri Pak Kiai Haji Nur Fatah ini. Semoga Tuhan nantinya akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi ini, dalam rangka usahanya membantu Pak Kepala Desa untuk meminta penjelasan kepada Pak Kiai Haji Nur Fatah tersebut. Dan semoga kesehatan dan keselamatan selalu Tuhan berikan kepada Kang Ujang Bustomi ini. Amin. Ngomongnya di kamar mandi, Uminya melenting jengking. Tuh kan jahat kamu. Apa? Fitnah. Oh, fitnah. Berapa kali kamu? Tidak, saya nggak mau tidak. Jangan bohong kamu. Iya benar. Kamu urusannya apa? Tanya-tanya kayak gitu. Saya mau tempelengin Umi sama saya. Hah? Kok jadinya mau tempeleng saya? Maksudnya apa? Ya kurang ajar. Maksudnya apa tadi saya diikat-ikat kayak gitu? Ya urusan saya biar kamu mati. Kamu kan udah fitnah suami saya. Oh, sebelum saya mati kamu yang bakal mati. Suami saya kan orang soleh. Dia kiai di Ya tapi sini kamu kok. jahat, masa saya Tapi diikat? kamu fitnah. Emang saya maling? Kamu udah fitnah. Saya nggak Kamu udah fitnah. fitnah suami saya. Adalah saya buktikan di sini. Oke. Kamu udah fitnah suami saya. Kamu punya ilmu. Berani kamu. So, kita berantem. Keluarin.
Apa yang riset?